Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'ala Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an. Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin wa dhalimin wa mufsidin. اللهم ارحم وزعنا خير آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وجميع المجاهدين والمجاهدات في سبيل الله الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم وزعنا خير هاشم أشعري. فاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita mulai mengkaji tulisannya Kiai Hasyim Asy'ari dalam kitab Arba'in Hadis Tata'allaq bi Mabadi' Jam'iyyati Nahdlatul Ulama. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari seperti banyak ulama yang lain menulis kitab Arba'in Hadis, 40 hadis ya, yang mana ada beberapa hadis yang menganjurkan untuk membahas untuk menjaga 40 hadis dari Rasulullah ya. Tapi dalam muqaddimah Arba'in Hadis Nawawi, Imam Nawawi menjelaskan bahwa hadis-hadis yang menjelaskan fadilah Arba'in Hadis itu dhaif, lemah gitu ya. Ketika beliau menulis Arba'in Hadis seperti beberapa ulama yang lain, Imam Nawawi tidak mendasarkan kitab Arba'in Hadisnya kepada hadis lemah itu, tapi justru beliau memilih mendasarkan hadis Arba'innya kepada hadis-hadis sahih ya. Meskipun tidak spesifik menganjurkan kepada 40 hadis ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini Kiai Hasyim Asy'ari menulis kitab tentang 40 hadis yang terkait dengan ajaran pokok Nahdlatul Ulama. Ini penting untuk dikaji dan dipahami oleh para aktivis NU, para pegiat NU, orang-orang yang aktif ikut kegiatan Nahdlatul Ulama ya, terutama pengurus Nahdlatul Ulama. Ini penting untuk memahami ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut asma Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Al-hadithul awaluh, al-hadithu adapun hadis al-awaluh yang pertama ialah ad-dinu an-nasihatu. Ad-dinu, jadi sanadnya dibuang ya, langsung matan. Ad-dinu ini tentunya sabda Nabi Muhammad ini. Ad-dinu adapun agama itu, an-nasihatu ialah nasihat. Jadi nasihat itu bahasa Indonesia ya, yang diambil dari bahasa Arab ya. Jadi an-nasihah gitu ya. Kemudian diadopsi dalam bahasa Indonesia. Ya serupa tapi tidak sama ya. Ada secara makna yaitu nasihat bahasa Arab dan nasihat bahasa Indonesia
itu ada kesamaan meskipun ya ada perbedaan juga gitu ya. Jadi tentang nasihat ini saya membaca kitab Syarah Imam Nawawi untuk Sahih Muslim. Beliau ya mencuplik beberapa definisi dari nasihat itu apa. Tapi saya menyimpulkan bahwa an-nasihat itu adalah bersikap tepat gitu ya. Bersikap tepat terhadap apapun ya. Bersikap tepat terhadap apapun itu an-nasihat gitu ya. Termasuk juga ini menasehati orang lain. Memberi saran atau kritik kepada orang lain itu juga termasuk an-nasihat gitu ya, dalam makna bahasa Arabnya. Salatan ya. Jadi Rasulullah berkata seperti itu, salatan 3 kali. Qulna, berkata siapa kami, liman ya Rasulullah. Jadi nasihat itu liman, untuk siapa? Ya Rasulullah. Jadi ini pertanyaan sahabat Nabi ya. Liman, untuk siapa? Ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Qala, bersabda siapa? Nabi, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat itu atau sikap tepat itu lillahi, ialah untuk Allah, wali kitabihi, dan untuk kitabnya Allah, wali rasulihi, dan untuk utusannya Allah, wali a'immatil muslimina, wali a'immati, dan untuk para pemimpinnya, al-muslimina, orang-orang muslim, wa ammatihim, dan orang umumnya muslimin, artinya bukan pemimpin gitu ya. Rawahu muslimun, rawahu meriwayatkan kepada hadis muslimun, siapa? Imam Muslim. Saya membaca keterangan hadis ini dari syarahnya Imam Nawawi untuk Sahih Muslim ya. Jadi Imam Nawawi menyatakan dalam syarahnya itu, hadza haditsun 'azimus sya'ni wa 'alaihi madarul Islam. Hadis ad-dinu an-nasihah ini adalah hadis yang agung, hadis yang maknanya luas dan mendalam, wa 'alaihi madarul Islam, dan hadis ini merupakan intisari dari ajaran Islam. Intisari dari ajaran Islam. Jadi mencakup seluruh ajaran Islam. Jadi ini termasuk Jawami'ul Kalim ya, termasuk hadis yang memuat sabda Nabi yang maknanya itu mendalam dan luas gitu ya, mencakup semua ajaran Islam. Kemudian disabdakan di situ bahwa nasihat itu, bersikap tepat itu lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 pihak yang sasaran nasihat gitu ya. Jadi kita harus bersikap tepat kepada 5 pihak. 1, bersikap tepat kepada Allah. 2, kepada kitabnya Allah. 3, kepada Rasulnya Allah. 4, kepada para pemimpin. Yang kelima, kepada orang umum atau orang umum yang selain pemimpin ya. Maka Imam Nawawi dalam Syarah Muslim menjelaskan aman nasihatu lillahi ta'ala. Jadi yang dimaksud nasihat untuk Allah Ta'ala itu apa maksudnya? Nah, ternyata maksudnya adalah al-imanu bihi. Jadi maksudnya nasihat
pada Allah adalah al-imanu bihi. Beriman. Jadi ini saya baca syarah Muslim ya, karangan Imam Nawawi ya. Al-imanu bihi. Satu, beriman kepada Allah. Ya. Jadi sikap tepat terhadap Allah adalah antara lain beriman kepada Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, tiada yang setara dengan Allah. Ya sesuai dengan akidah itu ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu. Nafyu syirki anhu, menafikan atau meniadakan sekutu bagi Allah. Ini. Kemudian tarkul ilhadi fi sifatih. Tarkul ilhadi fi sifatih. Tidak mengingkari sifat-sifat Allah. Jadi kita harus meyakini bahwa Allah bersifat dengan sifat-sifat yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis sahih, gitu ya. Hadis yang makbul. Ya, antara lain ya Asmaul Husna itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Qudusul Mu'minul Muhaiminul Azizul dan seterusnya itu. Itu kita harus imani itu karena itu dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis gitu ya. Kemudian wasfuhu bi sifatil kamal wal jalal kulliha wa tanzihu subhanahu wa ta'ala min jami'in naqais. Mensifati Allah dengan sifat-sifat sempurna dan keagungan dan menafikan dari Allah segala sifat kekurangan ya dan celah. Kita harus yakin bahwa Allah Maha sempurna dengan segenap sifat-sifatnya ya, dan mustahil bagi Allah bersifat dengan sifat-sifat yang kurang, yang celah gitu ya. Kita harus yakin itu. Kemudian wal qiyamu bi ta'atih, berusaha mentaati Allah, mentaati perintah Allah ya. Wajitinabu ma'siyatihi, menjauhi maksiat kepada Allah. Maksiat itu artinya durhaka ya. Durhaka terhadap ajarannya. Wal hubbu fihi wal bughdhu fihi. Nah ini termasuk nasihat terhadap Allah, maknanya adalah al hubbu fihi wal bughdhu fihi. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Bagaimana cinta karena Allah? Ya, ketika kita mencintai seseorang, ya itu karena orang itu taat kepada Allah, mengajak kita pada kebaikan, gitu ya. Itu cinta karena Allah ya. Meskipun orang itu bisa jadi dia tidak kaya, tidak ganteng, ya, atau tidak cantik, tapi kita senang pada orang itu karena dia taat pada Allah dan mengajak kebaikan, gitu ya. Itu namanya cinta kepada Allah. Cinta karena Allah, ya. Cinta karena Allah. Atau cinta karena Allah ya bisa jadi kita terpaksa mencintai seseorang gitu ya. Padahal kita sebenarnya tidak suka ya, tapi hati kita tidak suka, nafsu kita tidak suka, tapi karena orang itu secara aturan Allah, orang itu harus kita rawat, harus kita santuni ya, mau tidak mau karena Allah harus kita sikapi baik ya. Jangan disikapi dengan sikap yang tidak baik gitu ya. Itu termasuk cinta kepada Allah juga gitu ya. Wal bughdhu fihi, dan benci karena Allah. Ya, benci karena Allah. Jadi walaupun ganteng, walaupun kaya, walaupun misalkan ya, tapi tingkah lakunya itu melanggar syariat Allah ya, kita tidak senang. Kita tidak senang dan kita berusaha menasihati orang itu, ternyata bandel, tidak mau dinasihati, ya kita tidak senang. Jangan dekat-dekat. Nah itu namanya benci karena Allah. Gitu ya. Ya termasuk ketika perang itu. Ketika umat Islam harus berperang, karena dakwah damainya dihalang-halangi, pasukan muslim benci kepada orang kafir. Benci karena Allah. Benci karena kelakuannya orang kafir itu. Nah kalau kelakuannya sudah berubah, mereka mau bertaubat, ya mau menjadi muslim yang baik, ya sudah, jangan dibenci lagi.
jangan dibenci lagi. Karena benci kita itu karena Allah. Gitu ya. Ya, ada riwayat yang menceritakan Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang dikenal sebagai pendekar ya, yang mahir dalam bertarung dalam peperangan itu, satu saat beliau itu nyaris mengalahkan musuhnya, nyaris membunuh musuhnya. Tapi sesaat sebelum beliau menebaskan pedangnya ke arah musuhnya itu meludah ke wajah beliau itu. Kontan atau seketika Sayyidina Ali tidak jadi menebaskan pedangnya itu. Ya. Sehingga ditanya, loh, kenapa engkau itu ketika sudah mau menang bertarung, ya, kenapa kok tidak jadi? Lalu Sayyidina Ali menjawab, saya ini ingin bertarung karena Allah. Ketika muka saya diludahi, saya emosi. Saya tidak mau, saya bertarung menebas lawan karena emosi. Ya, maka saya berhenti ya untuk meredakan emosi agar saya ketika bertarung benar-benar karena Allah, bukan karena emosi. Nah itu, Masya Allah, akhlak para sahabat Nabi itu ya, cinta karena Allah, benci karena Allah. Wa muwalatu, ini juga dalam syarah Nawawi ini ya, Imam Nawawi. Wa muwalatu man ata'ahu wa mu'adatu man asahu. Ya, mencintai atau bersimpati kepada orang yang taat kepada Allah dan memusuhi kepada orang yang maksiat kepada Allah. Ini termasuk bentuk sikap tepat terhadap Allah gitu ya. Jadi kita bersimpati kepada orang-orang yang taat kepada Allah ya. Dan antipati atau tidak simpati pada orang yang maksiat kepada Allah, meskipun mereka itu keluarga kita atau kelompok kita misalkan, atau kaum kita, suku kita. Kalau dia maksiat kepada Allah, kita tidak suka ya. Meskipun bukan kelompok kita, tidak satu ormas dengan kita, bukan keluarga kita, bukan teman kita, tapi dia itu taat kepada Allah, ya kita suka. Nah itu. Kemudian berikutnya, wa jihadu man kafara bihi, berjihad memerangi orang yang menentang Allah. Wal i'tirafu bi ni'matihi wa syukruhu 'alaiha, mengakui karunia Allah dan mensyukuri karunia Allah. Ini termasuk adab terhadap Allah ini. Mengakui karunia Allah dan mensyukuri karunia Allah gitu ya. Jadi ya setidaknya secara lisan dalam Sayyidul Istighfar kita dibimbing untuk mengakui karunia Allah. Jadi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Ya, abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Saya mengakui karuniamu kepada saya. Wa abu'u bi dzambi, dan saya mengakui dosa saya kepadamu. Jadi ketika mengucap itu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya, saya mengakui karunia engkau kepada saya. Jadi dibayangkan itu apa saja karunia Allah yang sudah diterima olehnya selama ini gitu ya. Jadi kita bayangkan apa saja karunia Allah yang telah kita terima selama ini ya. Kita diberi kita dihidupkan oleh Allah padahal kita tidak pernah minta. Kita dijadikan orang Islam ya, orang beriman padahal kita tidak pernah minta. Kita diberi sehat walafiat badan kita, otak kita, sehingga kita punya kecerdasan yang cukup untuk mencari ilmu padahal kita tidak pernah minta. Kita diselamatkan oleh Allah dari bencana padahal kita tidak pernah minta. Itu semua diingat-ingat itu dan disyukuri. Diingat-ingat dan disyukuri. Bersyukur itu bagaimana? Ya ada yang memaknai syukur itu sarfun ni'am ala ma yurdil mun'im. Syukur itu menyalurkan pemberian untuk sesuatu yang diridhoi oleh yang memberi. Jadi kalau orang tua memberi sepeda motor pada anaknya, kemudian
anak itu menggunakan sepeda motor itu untuk membantu orang tuanya, itu namanya syukur. Si anak bersyukur pada orang tua. Si anak berterima kasih kepada orang tuanya. Tapi kalau ternyata sepeda motor itu dipakai untuk kebut-kebutan, untuk keluyuran tidak jelas, itu berarti si anak tidak bersyukur itu. Dikasih sepeda motor tidak tahu terima kasih. Nah, kita diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, diberi hidayah, ya, diberi akal sehat. Kita gunakan akal sehat kita itu untuk hal yang diridhoi Allah gitu ya. Maka itu bersyukur namanya. Kita gunakan akal sehat kita untuk membaca Quran, untuk memahami Al-Quran, untuk mengkaji pelajaran ilmu yang bermanfaat. Itu namanya bersyukur itu. Ya. Kita diberi mata yang sehat. Kita gunakan mata sehat kita untuk membaca Quran. Nah, itu namanya bersyukur. Kita gunakan mata kita untuk merenungkan keagungan Allah dalam ciptaannya di alam semesta ini. Itu juga bersyukur, dan seterusnya. Ya. Mensyukuri nikmat mata, mensyukuri nikmat hidung yang sehat, mensyukuri nikmat mulut yang sehat, badan yang sehat, mensyukuri nikmat keluarga yang baik, dan seterusnya banyak. Kalau kita hitung-hitung, karunia Allah tidak terhingga, tidak bisa kita hitung, saking banyaknya. Wal ikhlasu fi jami'il umur. Nah, termasuk adab terhadap Allah adalah al-ikhlasu fi jami'il umur. Ikhlas, tulus ya, dalam segala hal. Tulus dalam segala hal, terutama dalam beribadah kepada Allah. Ya, sholatnya ikhlas karena Allah, ya, ngajinya ikhlas karena Allah, ya, bukan karena ubudiyah. Ya, memang di pondok di awal-awal sholat jamaah karena takut pada keamanan, takut pada ubudiyah, tapi lama-lama insya Allah ikhlas, sehingga ketika pulang karena sudah ikhlas, maka meskipun tidak diawasi ubudiyah, tidak diawasi keamanan, di rumah dia mau sholat jamaah dan seterusnya itu ya. Wa du'a'u ila jami'il awsafil madhkurah wal hathu 'alaiha. Ini, dan menganjurkan hal-hal kebaikan yang tersebut. Wa talattuf fi jami'in nas aw man amkana minhum 'alaiha. Dan juga berdakwah dengan halus kepada umat ya. untuk ke jalan kebenaran. Jadi dakwah itu harus dengan cara yang halus, jangan dengan cara yang kasar gitu ya. Qala al-Khattabi rahimahullah, haqiqatu hadhihi al-idhafa raja'atun ila al-'abdi fi nushihi nafsahu, fallahu ta'ala ghaniyun an nushin nasih. Menurut Imam Khattabi, ya, nasihat kepada Allah itu maknanya ya bersikap tepat terhadap Allah, beradab tepat terhadap Allah, dan hakikatnya yang butuh nasihat itu adalah hamba Allah, bukan Allah. Allah tidak butuh kepada nasihat, ya. Yang butuh kita, bukan Allah. Itu. Kemudian Imam Nawawi dalam Syarah Muslim juga menjelaskan, wa amman nasihatu li kitabihi subhanah. Adapun yang dimaksud dengan nasihat untuk kitabnya Allah adalah fal imanu bi anna kalamallahi ta'ala wa tanzilahu la yushbihu syai'un min kalamil khalqi wa la yaqdiru ala mithlihi ahadun minal khalqi. Jadi nasihat untuk kitab Allah maknanya adalah antara lain beriman bahwa firman Allah itu tidak sama dengan perkataan makhluknya, ya, tidak sama dengan perkataan makhluknya. Ya. Al-Quran itu firman Allah, dan Allah sudah menantang dalam Al-Quran untuk membuat tandingan Quran yang setara dengan Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum, ya. Gitu.
di dalam surat apa itu? Dalam surat Al-Baqarah ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kalian masih ragu tentang wahyu yang diturunkan kepada hamba kami, yakni Nabi Muhammad, maka silahkan buat surat yang sama dengan surat yang ada dalam Al-Quran. Jadi Allah menantang manusia dan jin untuk membuat Quran tandingan. Satu surat saja. Dan ternyata tidak mampu gitu ya. Nah itu. Nah, kemudian Tsumma ta'dhimuh, kemudian mengagungkan Quran. Ini termasuk juga ini, termasuk adab juga ini. Nasihah gitu ya. Tsumma ta'dhimuh, mengagungkan Quran. Jadi Quran itu firman Allah ya. Quran itu, mushaf Quran itu adalah buku yang berisi firman Allah. Harus kita agungkan ya, kita muliakan, jangan sembarangan ya. Jadi jangan naruh Quran di lantai. Jadi dipegang lah Qurannya itu. Jangan taruh di lantai sehingga sejajar dengan kaki dan pantat. Gitu. Itu kurang sopan gitu ya. Kurang sopan. Kalau baca Quran itu disunahkan berwudu gitu ya. Kalau memegang Quran menurut Imam Syafi'i harus punya wudu gitu ya. Itu dalam rangka memuliakan Al-Quran itu. Kalau naruh Quran, ya mestinya paling atas sendiri. Ya, jangan sampai Quran kemudian di atasnya ditaruh komik, kemudian atau ditaruh botol minuman atau apa, itu tidak sopan itu. Tidak sopan. Mestinya Quran itu ada ditumpukan paling atas. Bahkan ketika Al-Quran itu, mushaf Quran itu rusak misalkan ya huruf-hurufnya rusak karena sudah tua gitu ya, sudah lapuk, itu jangan dibuang sembarangan itu. Kalau dibuang sembarangan khawatir terinjak, dilangkahi ya. Tidak boleh itu. Harus dimusnahkan saja. Jadi kalau sudah ada mushaf Quran yang sudah agak rusak, ya diletakkan di lemari di tempat yang terhormat atau dimusnahkan, dibakar sampai hurufnya tidak kelihatan. Ya. Wa tilawatuhu haqqa tilawatihi wa tahsinuha wal khusyu'u indaha. Ini termasuk juga ini. Harus membaca Quran dengan cara baca yang baik, dengan tajwid yang baik. Jangan baca sembarangan. Kalau belum bisa baca, harus belajar. Ya. Bahkan ada makalah yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i mengatakan bahwa orang yang sengaja baca Quran sembarangan tidak sama dengan cara bacanya Nabi, yakni dengan tajwid, maka orang itu fasik, termasuk orang fasik. Ya. Jadi ini, kalau kita mampu belajar ya harus belajar. Harus belajar baca Quran dengan baik dan benar sesuai tajwid. Meskipun ya tidak tahu teorinya, yang penting bacaannya benar. Jadi yang wajib itu adalah membaca dengan benar, meskipun teorinya tidak tahu. Ya tidak paham ini mat apa, ini ikhfa apa, iklab apa, tidak tahu, tapi bacaannya benar, itu sudah cukup. Tapi alangkah baiknya kalau teori tajwidnya itu juga tahu ya, bisa membedakan ini mat jaiz apa mat wajib, apa mat far'i, apa mat iwat misalkan, dan seterusnya. Itu tajwid itu. Wal khusyu'u indaha, juga khusyuk ketika membaca Quran. Ya, ini termasuk adab ya, adab terhadap firman Allah. Khusyuk ketika membaca Quran. Al-Quran itu satu huruf dibalas 10 kebaikan ya. Meskipun tidak paham,
Tapi alangkah baiknya kalau paham ya. Alangkah baiknya kalau paham, sehingga ketika dia paham bisa mengamalkan gitu ya. Bisa mengamalkan. Kalau belum paham ya enggak apa-apa. Jadi sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an, beliau hataman Quran itu ada dua cara ya. Pertama, hataman Quran ya yang penting baca dan hatam. Yang kedua, cara yang lain ya, hataman Quran yang lain beliau lakukan juga adalah hataman dengan merenung ya, membaca sambil merenung, meresapi maknanya itu lama itu. Lama, dengan cara seperti itu lama. Dan tapi beliau melakukan kedua-duanya ya. Melakukan kedua-duanya. Ada hadis yang menyatakan bahwa hati ini bisa berkarat seperti halnya besi bisa berkarat ya. Dan untuk membersihkan karatnya hati ini adalah dengan ingat mati, jadi ingat kepada akhirat dan membaca Quran ya, dan membaca Quran. Nah, itu jadi walaupun belum bisa ngerti maknanya ya tidak apa-apa, baca saja. Satu huruf itu satu pahala itu. Satu huruf saja satu pahala. Kalau 10 huruf, kalau satu lembar itu sudah berapa gitu. Jadi baca saja meskipun tidak paham, sambil berupaya untuk paham dengan cara baca terjemahan Quran, baca tafsirnya, ngaji tafsir dan seterusnya itu. Wa iqamatu hurufihi. Wa iqamatu hurufihi fit tilawah, dan membaca huruf-hurufnya dengan benar ketika membaca Quran. Jadi itu ya, jadi tajwid lah intinya, tajwid ya, membaca dengan baik dan benar gitu ya, membaca dengan baik dan benar ya. Makanya di Pondok Nurul Jadid ini program pendidikan yang prioritas itu ya, di samping membina akhlakul karimah adalah pengajaran furudul ainiyah dan Al-Quran. Ya, pembelajaran furudul ainiyah dan Al-Quran itu yang pokok. Apapun jurusannya, mau jurusan kitab, mau jurusan bahasa, mau jurusan IPA, ya semuanya harus tuntas pembelajaran furudul ainiyah dan Al-Qurannya. Karena furudul ainiyah itu terkait dengan iman dan takwa sehari-hari, ya harus tahu itu. Dan Al-Quran ya terkait dengan ya cara membaca Quran. Santri itu seharusnya pandai baca Quran, jangan sampai mondok di Nurul Jadid 3 tahun tapi membaca Quran ingat tompa absaab gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Ya. Ya tapi kadang-kadang yang sudah lama pun kadang-kadang ya salah juga, kadang-kadang yang sering itu mat iwat itu ya. Fayadhabu jufa'a, mestinya begitu ya, jufa'a, tapi yang saya dengar itu fayadhabu jufa'a gitu ya, disukunkan ya. Padahal itu kan mat iwat itu. Ya. Inna ansha'nahu insya'a, kan begitu mestinya, mat iwat. Lah malah dibaca inna ansha'nahu insya' gitu. Wah, itu sudah salah pakai speaker lagi itulah itu. Jadi saling mengingatkan lah, antar pengurus itu saling mengingatkan itu. Wadhabbu anhu li ta'wilil muharrifin wadhabbu anhu li ta'wilil muharrifin wa ta'arrudit ta'inin. Nah, termasuk adab pada kitab suci atau nasihat pada kitab suci adalah meluruskan penyimpangan yang terjadi. Ya, meluruskan penyimpangan yang terjadi, baik itu terkait dengan pemahaman Al-Quran atau terkait dengan sejarah Quran. Ya. Ada yang menuduh Quran itu karangan Nabi Muhammad dan seterusnya. Ini diluruskan itu. Kalau yang menuduh itu pakai tulisan di koran, ya kita lawan dengan tulisan juga gitu ya. Dan seterusnya. Wa tasdiqu bima fihi, dan membenarkan terhadap isi Al-Quran. Jadi kita harus yakin bahwa Al-Quran itu isinya benar semua dari Allah.
Ya, bukan karangan Rasulullah, bukan karangan Nabi Muhammad, tapi itu Al-Quran itu lafadznya dari Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itu kita harus yakini itu. Wal wuqufu ma'a ahkamihi. Ya. Wuqufu ma'a ahkamihi, melaksanakan hukum-hukum Al-Quran. Nah ini termasuk an-nasihah li kitabillah gitu ya. Melaksanakan hukum-hukum Al-Quran. Nah di Indonesia ini alhamdulillah sudah banyak hukum-hukum dalam Al-Quran yang dilaksanakan, antara lain sholat, puasa, haji, zakat, ya, nikah, cerai, dan seterusnya itu. Banyak. Meskipun ada tersisa beberapa hukum yang belum dilaksanakan, seperti apa? Hukum hudud, jinayat, hukum kisos, ya, nyawa dibayar nyawa, mata dibayar mata. Nah itu terkait kejahatan gitu ya. Itu belum dilaksanakan. Karena hukum di Indonesia ini KUHP itu apa? Hukum warisan Belanda. Jadi Belanda penjajah itu membuat hukum, kemudian setelah merdeka Indonesia masih memakai hukum itu. Dulu pernah ketika setelah proklamasi Undang-Undang Dasar itu menyatakan dalam Piagam Jakarta itu melaksanakan syariat Islam bagi para pemeluknya. Jadi itu tertulis itu. Jadi umat Islam harus melaksanakan syariat Islam. Tapi kemudian orang-orang non-Muslim keberatan. Sehingga kemudian kalimat yang disebut Piagam Jakarta itu tentang syariat Islam itu dihapus, ya. Kemudian sebagai kompensasinya didirikanlah Kementerian Agama, Departemen Agama, Kementerian Agama, dan itu hadiah untuk umat Islam itu. Kementerian Agama, kemudian IAIN, STAIN, itu hadiah untuk umat Islam itu. Jadi kalau ngerti sejarah itu ya tidak usah diotak-atik, itu memang sudah hadiah untuk umat Islam, tidak usah ya umat lain selain Islam tidak usah iri gitu ya. Kalau ada yang ingin membagi rata Kementerian Agama sama rata dengan umat agama lain, itu berarti orang yang tidak ngerti sejarah itu. Ya. Nah itu wukuf ma ahkamihi gitu ya. Jadi kita sebagai muslim harus memperjuangkan berlakunya syariat Islam di Indonesia ini, tentunya dengan cara konstitusional melalui DPR dan seterusnya itu, ya. Dan orang yang membaca Quran, apalagi hafid Quran, hafal Quran, seharusnya menyesuaikan dengan isi Quran, ya. Orang misalkan hafid Quran, jadi penghafal Quran, Qurannya hampir hafal gitu ya. Sudah 27 juz, 3 juz lagi sudah hatam gitu ya. Tapi kelakuannya bertolak belakang dengan Quran. Nah ini sangat disayangkan ini. Ya, hafal banyak juz dalam Al-Quran, ya, hampir hatam, tapi sholatnya telat-telat, suka lanyala kakanjana gitu ya. Bikin ulah pada temannya, berbohong, suka gosip lah itu. Itu yang tidak baik itu. Quran hanya dihafalkan saja tapi tidak diamalkan. Dan kemungkinan orang yang seperti ini adalah orang-orang yang hanya mau menghafal Quran tapi tidak mau ikut pengajian kitab. Nah itu. Hanya mau hafal lafadznya saja tapi tidak mau mengaji, tidak mau mengkaji isi dari Al-Quran. Padahal Nurul Jadid ini sudah lengkap ya, lumayan lengkap lah. Jadi pengasuh itu setiap sore sudah mulang fikih, Fathul Qorib, sudah mulang hadis, ya, Riyadhus Shalihin, sudah mulang tafsir Quran, tafsir Jalalain. Nah, kalau itu diikuti ya, insya Allah akan mengerti itu isi Al-Quran itu. Lah kalau pas jam pengajian pengasuh, ya tidak mau ikut, ya menghafal terus gitu. Nah itu, ya akibatnya hanya hafal lafadznya tapi tidak ngerti isinya. Ya dalam sebuah riwayat dikatakan rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Banyak orang yang baca Quran tapi dia tidak merasa bahwa Quran itu sedang mengutuknya, sedang melaknatnya gitu ya. Tidak merasa karena dia hanya hafal saja, hanya mengucap saja, tidak ngerti maknanya. Jadi
misalkan ada orang membaca wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka bagi orang yang curang dalam timbangan, ketika mereka minta ditimbang pada orang lain minta dipenuhi, ketika menimbang untuk orang lain curang lah gitu. Itu hafal itu. Wailul lil mutaffifin hafal, tapi tidak diterapkan ketika dia buka toko, dia curang pada pembelinya. Lah ini namanya hanya hafal tapi tidak bisa mengamalkan ini. Ini sangat-sangat disayangkan. Jangan sampai di Nurul Jadid ada orang-orang seperti ini ya, sibuk dengan Quran, sibuk dengan hafalan Quran, tapi isinya Quran tidak difahami dan tidak diamalkan. Ini jangan sampai ada ini. Ya, kalau ada segera dibenahi ya. Wa tafahumu urumihi wa amsalihi, memahami ilmu Al-Quran dan perumpamaan dalam Al-Quran. Jadi memahami kandungan Quran lah gitu ya. Memahami kandungan kitabullah. Ya dengan ngaji gitu ya. Dengan ngaji. Baik mengkaji ya. Jadi ilmu agama itu kan ada 3 lapis gitu ya. Lapis pertama itu masadirul istimbat, sumber ajaran yaitu Al-Quran dan hadis makbul gitu ya. Itu. Yang kedua adalah yang paling bawah adalah nataijul istimbat, hasil menggali ajaran dan itu bisa jadi antar ulama itu tidak sama ya, bisa terkait akidah, terkait fikih, terkait akhlak, itu bisa jadi tiap ulama tidak sama. Dan hasil menggali ajaran itu digali dari sumbernya dengan menggunakan metode yaitu di tengah-tengah itu ada manahijul istimbat, metode menggali ajaran ya, berupa usul fikih, ilmu tafsir dirayah, ilmu hadis dirayah dengan semua perangkat ilmu alatnya, nahwu, sharh, balaghah, ya mantik juga dan seterusnya itu. Jadi itu untuk benar-benar memahami Al-Quran itu ya sekalian dengan metode istimbatnya gitu ya. Wal i'tibaru bimawa'idhihi, dan i'tibar bimawa'idhihi ini dalam syarah Muslim ya, bukan dalam kitab Arba'in ya. Termasuk adab terhadap kitab Allah adalah i'tibar bimawa'idhihi, mengambil pelajaran dari ajaran yang ada dalam Al-Quran. Saya anjurkan pada santri dan terutama pada diri saya sendiri ya, di samping hataman Quran baca saja, itu juga hataman Quran dengan maknanya. Kalau belum bisa baca kitab tafsir, beli kitab terjemah. Itu dihatamkan itu Quran dan terjemahannya itu dari awal sampai akhir. Ya, sambil ngaji kepada ahlinya, jangan hanya baca terjemah saja ya, yang ngaji dan ahlinya. Kalau tidak paham tanya lah gitu. Itu dalam rangka upaya kita agar hati kita tersentuh oleh ajaran Quran ya, di samping mulut kita sibuk melafadzkan lafaz-lafaz Quran. Insya Allah barokahnya besar ya. Dan alhamdulillah saya sendiri pernah merasakan itu. Wa tafakkuru fi ajaibihi, merenungkan keajaiban Quran. Sudah banyak sekarang penelitian yang meneliti tentang dahsyatnya kandungan Quran ya. Beberapa ilmuwan non muslim itu masuk Islam jadi mu'allaf karena mengkaji Quran ya, dan membandingkan hasil riset keilmuannya dengan isi Al-Quran ya. Ada ahli dermatologi, ada ahli oceanologi, ada ahli biologi dan macam-macam. Sampean kalau pulang ke rumah ada internet, cari di YouTube itu mu'allaf ya, ilmuwan mu'allaf itu banyak ya.
Jadi Al-Quran itu memang mukjizat ya sampai akhir zaman. Wal amalu bimuhkamihi, dan mengamalkan kandungan Quran yang muhkam, yang sudah jelas. Wa taslimu mutasyabihihi, dan pasrah memahami mutasyabihatnya, karena Al-Quran itu ada yang muhkamat, jadi lafadznya sudah jelas maknanya, ada yang mutasyabihat, ada yang maknanya, lafadznya itu maknanya bermakna ambigu gitu ya, bermakna tidak hanya satu makna. Nah, ini yang paham itu adalah ahli tafsir, ahli ilmu. Ya, contohnya seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nah, itu jangan kita memaknai sendiri. Ya, Allah bersemayam di atas arsy, arsy-nya seperti apa, bersemayamnya seperti apa, itu jangan itu. Ya, yadullah fawqa aydihim dan seterusnya itu ya, mutasyabihat itu ya. Serahkan kepada ahlinya dan kita baca keterangan ahlinya di kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab akidah gitu ya. Kemudian wal bahthu an umumihi wa khususihi wa nasikhihi wa mansukhihi. Nah, ini terkait ulumul Quran ini ya. Ya, kalau ya kita sempat dan mampu ya pelajari ulumul Quran, hal-hal yang terkait dengan seluk-beluk Al-Quran. Wa nashru ulumihi, menyebarkan ilmunya Quran. Wa du'a ilaihi wa ila ma dzakarnah min nasihati, dan menganjurkan untuk mempelajari itu semua. Hal-hal inilah yang menurut Imam Nawawi termasuk an-nasihah ila kitabillah, nasihat untuk kitab Allah, bersikap tepat kepada kitab Allah. Ya. Kemudian nasihat li Rasulillah. Apa yang dimaksud dengan nasihat untuk utusan Allah? Ya, Imam Nawawi dalam Syarah Muslim menjelaskan wa aman nasihatu li Rasulillah. Ini Syarah Muslim ya. Yang dimaksud dengan nasihat untuk Rasulullah adalah fatasdiquhu 'ala risalati wal imani bi jami'i wal imanu bi jami'i ma ja'a bihi. Adalah meyakini kebenaran Rasulullah dengan segenap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Ya. Itu. Kita yakin bahwa Rasulullah itu jujur dan benar dalam semua ajaran yang disampaikan oleh beliau. Wa ta'atuhu fi amrihi wa nahyihi, taat kepada Rasulullah dalam perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian wa nusratuhu hayyan wa mayyitan, membantu Rasulullah saat hidup dan saat wafat. Kalau saat hidup ya dilakukan oleh para sahabat Rasulullah, para sahabat Nabi. Kalau saat beliau wafat ya dengan meneruskan ajaran beliau, ajaran Nabi. Sunnah Nabi itu diteruskan, dipraktekkan dan diajarkan. Wa ma'adatu man adahu wa muwalatu man walahu. Memusuhi orang yang memusuhi Rasulullah dan bersimpati pada orang yang simpati pada Rasulullah. Kalau di barat itu pernah terjadi membuat kartun Nabi, kita ingkar, itu harus ingkar sebagai muslim, kita ingkar ya. Tapi tidak cukup dengan ingkar, kita harus berupaya mengenalkan profil Nabi yang sebenarnya. Ya, kenapa mereka menghina-hina Nabi, mengejek-ejek Nabi? Mungkin karena mereka itu sejak kecil dicekoki dengan ajaran-ajaran salah tentang Rasulullah. Saya mendengar bahwa orang-orang Kristen di Amerika itu dicekoki dengan cerita bahwa Nabi Muhammad itu masa kecilnya berkubangan dengan babi dan sebagainya. Jadi kisah-kisah yang tidak benar dah. Kisah bohong lah gitu tentang Nabi Muhammad. Ya maka ya menjadi masuk akal kalau mereka itu setelah besar membenci Islam dan membenci Nabi Muhammad. Maka tugas kita adalah untuk menyampaikan sirah Nabi Muhammad, profil Nabi Muhammad yang sebenarnya dengan akhlaknya yang mulia. Kita sampaikan itu kepada dunia dengan bahasa Inggris, dengan bahasa, ya kalau Arab banyak Islam ya, banyak Muslim, dengan bahasa Spanyol, bahasa Perancis, ya bahasa-bahasa besar dunia itu kita sampaikan itu. Salah satu faedah terbesar belajar bahasa asing itu adalah untuk dakwah, ya, untuk dakwah. Ya kita sampaikan itu. Dan kemarin ketika peristiwa penyerangan WTC dengan pesawat itu,
kemudian Islam dicap sebagai agama teroris, itu sebenarnya ada hikmah di balik musibah. Satu sisi agama Islam dan umat Islam dipojokkan sebagai Islam agama teroris dan umat Islam itu teroris. Sisi lain, dengan adanya peristiwa itu, orang-orang barat itu gempar, lalu ketakutan dan penasaran. Islam itu apa sih, agama apa? Kok bisa-bisanya pemeluknya itu ya nyetir pesawat dan menabrakkan ke gedung dan dia sendiri mati. Kok mau-maunya? Lah itu penasaran orang barat itu. Sehingga banyak orang-orang Amerika yang non-muslim itu pada saat itu membeli Al-Quran, membeli terjemah Quran, ya. Tanya tentang Islam itu apa, membeli buku tentang Islam, tentang Quran. Walhasil ternyata dengan itu jumlah mu'allaf di Amerika itu semakin bertambah. Bukannya mereka menganggap Islam sebagai agama teroris, tapi justru mereka ketika baca sendiri Al-Quran, baca sendiri buku tentang Islam yang benar, mereka itu tertarik masuk Islam. Jadi itu hikmah di balik musibah lah. Di balik musibah Islam dituduh sebagai teroris, ada hikmah, yaitu semakin banyak orang non-muslim yang serius mempelajari agama Islam dan Al-Qur'annya, gitu ya. Sehingga tidak sedikit mereka yang kemudian menjadi mu'allaf, masuk Islam, gitu ya. Wa i'dhamu haqqihi wa tawqiruh. Wa i'dhamu haqqihi wa tawqiruh. Memuliakan Nabi. Jadi memuliakan Rasulullah. Antara lain ya cek mapas gitu ya. Kalau memanggil Rasulullah jangan Muhammad, nah itu. Jadi panggil Nabi, Rasulullah, Sayyiduna Muhammad gitu ya. Jadi memuliakan itu. Wa ihya'u tariqatihi wa sunnatihi, menghidupkan jalan ajarannya Nabi dan sunnahnya Nabi. Dan pesantren termasuk lembaga yang berupaya untuk menghidupkan sunnah Nabi, termasuk Nurul Jadid. Ya, kalau saat ada puasa sunnah diberitahu, santri dianjurkan untuk puasa, Rasulullah menganjurkan sholat jamaah, maka di Nurul Jadid ada hadiran sholat jamaah dan seterusnya dalam rangka menghidupkan sunnah Nabi, gitu ya. Wa bathu da'watihi, menyebarkan dakwahnya dengan mengajar, dengan ketika medsos itu menyebarkan hadis-hadis dan sebagainya. Ya, tapi jangan ngawur ya. Harus punya ilmu atau dari orang yang punya ilmu, gitu ya. Wa nasyru syariatihi, menyebarkan syariatnya. Lah ini. Sebagai orang Islam kita seharusnya melaksanakan syariat Islam. Adapun sekarang Indonesia masih banyak menganut syariatnya orang Belanda, undang-undangnya orang Belanda, ya bertahap kita perjuangkan sedikit demi sedikit agar syariat Islam ya semakin banyak, ya sudah banyak yang diterapkan Indonesia, sudah banyak ya, cuma agar semakin kafah, semakin menyeluruh, gitu ya, semakin menyeluruh. Wa nafyut tuhmati anha, dan menafikan tuduhan terhadap syariat Islam. Jadi kadang-kadang ada syariat Islam dituduh menindas perempuan, dituduh tidak adil karena laki-laki dikasih 2, perempuan cuma 1, gitu ya. Dituduh ini, dituduh itulah. Itu tugas para ahli ilmu untuk menyanggah tuduhan-tuduhan itu agar umat tidak salah paham tentang syariat Islam. Wastitharatu ulumiha, dan mengembangkan ilmunya, ilmu tentang sunnah Nabi. Wattafaqquhu fi ma'aniha, dan memperdalam makna-maknanya sunnah Nabi. Ya, baik dengan belajar hadis, ngaji hadis. Kalau di Nurul Jadid sudah ada pengajian Riyadhus Shalihin, itu ikut itu, ya. Atau mengambil jurusan atau khusus hadis lah, itu termasuk itu ya. Termasuk menghidupkan sunnah Nabi itu. Wa talattufu fi ta'allumiha wa ta'limiha, dan belajar dengan baik, nah gitu intinya itu ya. Wa yadhamuha wa jalaluha, memuliakan sunnah Nabi,
Ya, kalau menata kitab yang paling atas Al-Quran, yang di bawahnya baru hadis, di bawahnya baru kitab yang lain, di bawahnya baru buku, di bawahnya baru yang lain, majalah dan sebagainya. Ya, itu jangan sampai nata kitab paling atas majalah, di bawahnya komik, bawahnya lagi Quran, bawahnya lagi hadis lah, itu tidak sopan itu ya. Dan jangan menjulurkan kaki ke arah Quran atau hadis. Kalau kita duduk kemudian kaki kita dijulurkan, padahal di ujung sana ada kitab tafsir Quran dan kitab hadis, itu jangan itu ya. Tidak sopan itu. Termasuk upaya kita agar ilmu kita bermanfaat dan barokah adalah dengan menjaga sopan santun terhadap ahli ilmu dan alatnya ilmu. Alatnya ilmu itu apa? Ya kitab itu. Kitab. Kalau ahli ilmu ya guru. Orang-orang yang mengajar kita, itu kita bersikap sopan kepada guru gitu ya, agar ilmunya barokah dan manfaat gitu ya. Wa ta'addubu inda qiraatiha, dan menjaga adab ketika membaca hadis ya. Kalau ya Ki Hashim itu menganjurkan ngaji itu di pangku, janganlah kitabnya taruh di lantai sejajar dengan pantat dan kaki gitu ya. Kalau Ki Hashim begitu ya. Jadi diyempen kitabnya itu di pangku agar lebih tinggi dari kakinya gitu ya. Wal imsaku 'anil kalam fiha bighairi ilmin. Jangan membahas hadis tanpa ilmu. Kalau tidak punya ilmu jangan sok membahas hadis. Jadi belajar dulu. Wa ijlalu ahliha lintisabiha ilaiha, dan memuliakan ahli hadis, termasuk Imam Nawawi itu. Imam Ki Hashim Asy'ari ini ahli hadis. Beliau itu dikenal ahli hadis ya. Kita hormati Ki Hashim Asy'ari. Wa takhalluqu bi akhlaqihi wa ta'addubu bi adabihi. Berakhlak dengan akhlaknya akhlaknya Rasulullah gitu ya. Akhlaknya Rasulullah. Jadi berupaya meneladani Rasulullah. Ya. Dan itu bisa dilakukan kalau kita tahu dan mengerti akhlaknya Rasulullah seperti apa. Karena itu ngaji kitab sirah, ngaji kitab sejarah tentang Rasulullah, akhlaknya bagaimana, ngaji hadis tentang cara Rasulullah bergaul, cara Rasulullah beribadah, cara Rasulullah menghadapi orang lain dan seterusnya itu. Ngaji ya. Bagaimana bisa mengamalkan kalau tidak punya ilmu? Bagaimana bisa beradab dan mengamalkan kalau tidak ngaji? Jadi sulit kalau tidak ngaji, itu sulit mau baik akhlaknya gitu ya. Sulit mau mengamalkan akhlak yang baik karena dia tidak punya ilmunya gitu ya. Wa mahabbatu ahli baitihi wa ashabih, dan mencintai ahlul bait dan para sahabat Nabi. Termasuk adab kepada Rasulullah ini, mencintai ahlul bait. Ahlul bait itu siapa? Ada yang maknanya ahlul bait itu orang yang dicakup dalam selendang itu ya. Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan dan Husain gitu ya. Itu ahlul bait ya. Ada yang menafsirkan ahlul bait itu keluarga Nabi, keturunan Nabi. Ya. Meskipun Syekh Ali Jum'ah di Mesir mengatakan bahwa keturunan Nabi itu bukan hanya dari jalur laki-laki, tapi dari jalur perempuan juga keturunan Nabi itu. Sama itu kedudukannya, katanya begitu ya. Ya. Sehingga kalau ada orang yang sok-sokan membanggakan keturunan Nabi dari jalur laki-laki, ya tidak sesuai itu dengan Syekh Ali Jum'ah ya, dari ulama Al-Azhar Mesir itu ya. Tentunya beliau punya dasar itu. Beliau seorang alim itu. Ya. Dan juga para sahabat Nabi kita muliakan ya, para sahabat Rasulullah kita muliakan, jangan sampai komentar sembarangan gitu ya. Ketika mengucap nama sahabat Nabi kita bilang radhiyallahu an. Ketika mengucap nama ulama rahimahullah gitu ya. Itu adab ya, adab terhadap orang-orang mulia. Wa mujanabatu man ibtada'a fi sunnatihi aw ta'arrada li ahadin min ashabihi wa nahwi dzalik. Kemudian menjauhi orang-orang yang menyimpang dari sunnah Nabi. Ya, kalau ada orang yang ahli bid'ah menyimpang dari sunnah Nabi, ya kita jauhi.
Kalau kita takut ketularan, kalau kita mampu ya kita nasihati. Kita sampaikan ajaran yang benar, semoga dia bisa mau berubah gitu ya. Kalau kita mampu dan punya ilmu. Kalau tidak mampu bahkan takut ketularan ya dijauhi saja. Jangan dekat-dekat gitu ya. Udah. Itu keterangan Imam Nawawi tentang nasihat untuk Rasulullah, artinya bersikap tepat, beradab tepat terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Wa man nasihatu li a'immatil muslimin. Cukup dulu ya. Ya, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.